Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti punya pengalaman mengunjungi museum, kantor, sekolah, atau rumah retret. Dan sering kita temui di sebuah ruangan atau pojokan di dinding ada kata-kata bijak. Kalau di rumah seseorang misalnya ada tulisan Home Sweet Home. Atau suatu ketika saya pernah di sebuah retret menemukan gambar hutan. Sebelum masuk hutan itu ada 2 jalur. Dan ada tulisannya The road less traveled. There were 2 roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that make all things different. Itu puisinya Robert Frost, penyair Amerika. Atau kita menemukan seseorang yang mentato di tangannya sebuah tulisan, God is love. Sebetulnya apa itu semua? Itu berarti bahwa kata-kata itu dianggap penting oleh orang yang mengenangkannya. Maka dituliskan di dalam tato, dipasang di sudut rumah, dan kadang-kadang di museum, atau bahkan dipahat di sebuah prasasti. Kata-kata itu begitu penting, begitu berarti, dan bisa mengubah hidup seseorang, maka dikenang. Dan sebetulnya itulah yang terjadi sepanjang sejarah. Manusia itu berusaha menemukan bagaimana caranya bisa menghadapi kehidupan ini secara lebih berarti, lebih membahagiakan. Dan beberapa jalan atau strategi atau ide atau inspirasi yang sungguh-sungguh bisa mengingatkan kita akan keindahan dan makna kehidupan itu dikenang. Baik dalam tulisan, kata-kata bijak, ataupun prasasti-prasasti. Karena memang itu perlu sebagai patokan, bimbingan, atau haluan garis-garis besar supaya kita bisa berpegangan dalam melangkah dalam kehidupan ini. Mengapa perlu? Karena hidup ini seperti masuk di dalam hutan. Hutan pikiran, hutan perasaan, hutan pilihan hidup, hutan reaksi-reaksi yang begitu banyak, hutan tawaran, hutan pemaknaan, sampai kita tidak tahu lagi mana yang penting. Maka kita perlu memegang beberapa prinsip yang bisa membuat hidup kita lebih terarah, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Saya sendiri senang sekali memegang beberapa prinsip dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah apapun yang terjadi, I will grow. Itu yang saya pegang. Karena saya percaya bahwa yang terjadi di dunia ini kita bisa menyikapinya untuk pertumbuhan diri dan kebaikan sesama. Bukan masalah apa yang terjadi atas hidup kita, tetapi bagaimana kita bereaksi atas peristiwa, pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Dan bagi saya prinsipnya adalah apapun yang terjadi, yang penting saya bertumbuh. Nah, itu salah satu prinsip yang saya pegang. Ada teman saya, ya karena begitu sering berdiskusi, sering ngobrol-ngobrol, dan akhirnya dia menemukan sebuah prinsip yang dia pegang cocok untuk dia. Apapun itu, I love you. Itu prinsipnya. Dan menurut saya itu sangat mudah untuk dijalani. Sekaligus mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini yang paling penting kita tetap penuh dengan cinta kasih. Membenci itu tidak ada gunanya, apalagi memperjuangkan sakit hati. Maka apapun itu, I love you. Itu yang dia pilih. Dan bagi saya itu juga penting. Sekali lagi, dalam hidup ini yang penting bukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa menentukan, tidak bisa mengatur, tidak bisa mengubahnya. Tetapi apa yang reaksi kita, respon kita terhadap peristiwa yang terjadi atau pengalaman yang kita alami.
Karena kita bisa menguasainya, bisa mengaturnya, bisa mengubahnya, bisa mengarahkannya. Karena itu sebetulnya beberapa prinsip ini penting untuk menjadi pegangan dalam hidup ini. Gereja sendiri menawarkan sebuah prinsip untuk hidup bersama, yaitu in principi veritas, in dubium unitas, in unum caritas. Dalam hal-hal yang prinsip kita pegang kebenaran. Kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki tentu, yaitu mengasihi, mengampuni, menghargai, dan terus-menerus mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. In dubium unitas. Kalau kita masih berdebat dan mempertanyakan, jangan lupa kesatuan. Jangan sampai mempertahankan sesuatu yang masih debatable, yang masih bisa diperdebatkan, sampai kesatuan terpecah. Nah, itu prinsip-prinsip itu. Dan di atas semuanya itu, in unum caritas. Semua didasari oleh cinta kasih. Tuhan sendiri seringkali memberikan prinsip-prinsip dalam hidup ini untuk kita menjadi pegangan hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan diberikan kepadamu, akan ditambahkan kepadamu. Beberapa prinsip yang bisa menjadi pedoman, bisa menjadi petunjuk arah bagi perjalanan hidup kita. Anda bisa memilihnya sendiri. Apalagi di belakangnya ada sebuah pengetahuan, ada kebijaksanaan, karena biasanya inspirasi-inspirasi yang tertuang itu merupakan hasil refleksi pengalaman yang cukup panjang. Dan karena itu berarti mengubah hidup menjadi lebih baik, maka diingat dan dikenang. Entah kemudian dituliskan dalam buku, dipahat di dalam sebuah prasasti, atau bahkan ditato di tubuh kita. Ada yang seperti itu. Teman saya sendiri hobinya mengumpulkan kata-kata bijak itu, lalu dibukukan. Itu juga merupakan sebuah usaha untuk melihat hidup secara lebih mendalam dan menemukan pedoman, prinsip-prinsip pegangan yang sederhana. Sehingga ketika ada begitu banyak tawaran dalam hidup ini, kita diingatkan apa yang sungguh penting, yang sungguh bisa membantu kita menghayati hidup ini lebih bahagia. Saya sendiri dalam renungan selalu mengingatkan, itu juga salah satu prinsip hidup saya. Dalam melaksanakan segalanya itu, handle yourself with care, because you are loved. Nah, itu juga sebuah prinsip, sehingga kita ketika bertumbuh, kita tetap bertumbuh dalam ketenangan. Tidak drastis, pelan-pelan, sabar, yang penting bertumbuh. Beberapa prinsip itu membantu saya. Dan saya ingin membagikannya. Apapun yang terjadi, I love you. Apapun yang terjadi, I will grow. Itu beberapa prinsip. Yang penting saya being better, wiser, stronger. Itu yang penting. Karena memang saya percaya bahwa hidup ini tidak tergantung kepada orang lain atau tergantung pada peristiwa yang terjadi. Tetapi tergantung pada reaksi kita, respon kita, bagaimana kita menyiasatinya. Kita bisa menemukan kebaikan di dalam diri setiap orang. Tugas kita lah menemukan kebaikan itu. Dan kemudian bertumbuh sebagai pribadi, bertumbuh dalam relasi, bertumbuh juga di dalam iman dan kasih. Karena itu, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.